Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 dari Manajemen Pemasaran Lembaga Keuangan Syariah, di mana di sini kami akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai materi manajemen resiko pada bank syariah. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Irma Yunita dengan NIM terakhir 029 dan teman saya Karenina Anggun Puspitaloka dengan NIM terakhir 020. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa sih pengertian resiko pada bank syariah. Resiko sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa, events yang dapat menimbulkan kerugian. Resiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Resiko dalam bidang perbankan syariah merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang dapat berdampak negatif pada pendapatan maupun pada permodalan bank itu sendiri. Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Selanjutnya yang kedua ada karakter manajemen risiko dalam Islam. Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional itu bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Nah, beberapa karakter manajemen risiko pada bank Islam atau bank syariah itu diantaranya 1. Identifikasi risiko, di mana terdapat 6 hal, yaitu yang pertama proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya insani, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan. Yang kedua ada penilaian risiko. Nah, dalam penilaian risiko, keunikan bank Islam terlihat pada hubungan antara probability dan impact atau biasa dikenal sebagai qualitative approach. Nah, yang ketiga ada antisipasi risiko. Yang ketiga ada antisipasi resiko. Nah, dalam antisipasi resiko ini bertujuan untuk yang pertama ada preventif, detektif, recovery. Yang pertama ada preventif. Dalam hal ini, Bank Islam memerlukan persetujuan DPS terlebih dahulu untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Yang kedua ada detektif. Pengawasan dalam Bank Islam meliputi 2 aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah yaitu oleh DPS itu sendiri. Yang ketiga ada recovery. Koreksi atas suatu permasalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah itu oleh DPS. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengenai proses manajemen risiko. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah itu harus secara tepat mengenal, memahami, serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah life cycle. Next, kita lanjut ke materi yang keempat, ada penerapan manajemen risiko pada bank syariah. Menurut Tariqullah dan Habib 2011, proses penerapan manajemen risiko pada bank syariah itu terdiri dari 1. Manajemen risiko pembiayaan. Dewan Direksi harus menguraikan keseluruhan strategi manajemen risiko pembiayaan dengan menunjukkan kemauan bank untuk menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor usaha, lokasi geografis, jangka waktu, dan tingkat profitabilitas tertentu. Yang kedua ada manajemen risiko suku bunga. Nah, bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang terdefinisi dengan jelas untuk membatasi dan mengontrol risiko suku bunga, yaitu dengan menjelaskan
tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap keputusan manajemen risiko suku bunga, dan mendefinisikan instrumen yang telah diotorisasi, strategi hedging, dan profit taking. Yang ketiga ada manajemen risiko likuiditas. Jadi, senior manajemen harus memastikan bahwa risiko likuiditas telah terkelola secara efektif dengan menentukan serangkaian prosedur dan kebijakan. Bank harus memiliki sistem informasi yang berfungsi untuk mengukur, memonitor, mengontrol, dan melaporkan risiko likuiditas. Yang terakhir ada manajemen risiko operasional. Risiko operasional bisa muncul akibat kegagalan faktor manusia, proses, dan teknologi. Manajemen atas risiko ini lebih kompleks. Nah, bank dapat mengumpulkan informasi tentang berbagai jenis dari laporan dan rencana yang dipublikasikan dalam lembaga seperti laporan audit, laporan pengawasan, laporan manajemen, rencana bisnis, rencana operasional, tingkat error, dan lain-lain. Jenis risiko yang berhubungan dengan operasional perbankan terdiri dari 8 opsi. Yang pertama yaitu risiko likuiditas, yang kedua risiko pembiayaan, yang ketiga risiko pasar, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko kepatuhan, yang keenam risiko hukum, yang ketujuh risiko reputasi, dan yang terakhir yaitu risiko strategik. Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas. Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu pada saat jatuh tempo. Berikutnya ada risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah di mana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah dilakukan. Hal-hal yang termaksud dalam risiko pembiayaan antara lain lending risk, counterparty risk, user risk. Ruang lingkup risiko pembiayaan tidak dapat dipisahkan secara jelas dan tegas dengan jenis risiko lainnya. Risiko pembiayaan timbul dikarenakan telah terjadinya risiko operasional terlebih dahulu. Sebagai contoh, petugas bank telah lalai dalam melakukan transaksi dan pengikatnya. Kemudian ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif. Akibat perubahan harga pasar terjadi karena adanya pergerakan faktor pasar dan berpotensi merugikan portofolio bank. Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah tingkat suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas. Selanjutnya ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada risiko operasional. Risiko operasional dihadapi oleh semua bank karena dapat menjalankan bisnis bank tidak dapat dipisahkan dari faktor yang melekat pada diri manusia, prosedur pelayanan, proses administrasi, dan sebagainya. Secara umum, menurut definisi Basel, penyebab risiko operasional adalah faktor manusia, prosedur internal, kegagalan, sistem, dan faktor eksternal. Salah satu pendekatan dalam mengelola risiko operasional adalah dengan meningkatkan risk awareness dari seluruh jajaran organisasi atau dengan meningkatnya budaya risiko bagi semua pegawai. Selanjutnya ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang dihadapi oleh bank akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Selanjutnya ada risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko bank akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dan yang selanjutnya ada risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Materi berikutnya yaitu dampak risiko pada perbankan syariah.
Dampak risiko terhadap pemegang saham antara lain penurunan nilai investasi yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga atau penurunan keuntungan. Turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham. Selanjutnya ada dampak terhadap karyawan. Karyawan suatu bank dapat berpengaruh oleh peristiwa risiko atau risk event yang menimbulkan risk loss terkait dengan keterlibatan mereka. Selanjutnya ada dampak terhadap nasabah meliputi merosotnya tingkat pelayanan, berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan. Berikutnya ada krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana. Yang terakhir adalah perubahan peraturan. Kemudian ada dampak terhadap perekonomian. Yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistematik. Jadi seperti itu mengenai manajemen risiko pada bank syariah. Semoga bisa mudah dipahami dan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.